Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah hukum adat dengan topik unsur-unsur pembentukan hukum adat dan dasar hukum berlakunya hukum adat. Saudara-saudara mahasiswa Universitas Terbuka, hukum adat sangat dipengaruhi oleh banyak unsur. Tetapi para pakar kemudian mengkategorikan ada 3 unsur yang mempengaruhi pembentukan hukum adat. Ada teori receptio in complexo, ada teori receptio, ada teori receptio contrario. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori receptio in complexo. Menurut pemahaman teori ini bahwa adat istiadat dan hukum adat suatu golongan masyarakat merupakan resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh anggota masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Jika dalam masyarakat tersebut memeluk agama Islam misalnya, maka hukum adat masyarakat tersebut adalah hukum agama yang dipeluknya. Pendapat ini memang banyak mendapatkan sanggahan dari para ahli. Ya. Tetapi teori ini juga banyak yang mengikutinya. Oleh karena itu dari sekian banyak unsur-unsur pembentukan hukum adat dikategorikan ada 3 teori. Salah satunya adalah teori receptio in complexo. Sebab kita ketahui bahwa hukum adat itu tidak muncul begitu saja, tetapi banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang antara lainnya sangat dominan adalah faktor agama. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam pengertian sebelumnya hukum adat itu adalah kebiasaan yang mengikat, yang diakui kebenarannya. Kenapa diakui kebenarannya? Karena mengandung nilai-nilai kesusilaan, mengandung nilai-nilai moral yang memang layak untuk menjadi pedoman perilaku bagi masyarakat di wilayah tersebut. Nah, nilai-nilai ini banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada di dalam agama. Jadi agama sangat mempengaruhi hukum adat yang berlangsung dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, Van den Berg, Salomon, dan J.F. Winter, orang yang mengembangkan teori ini, yang kemudian mengelompokkan dan mengeluarkan teori ini, teori receptio in complexo mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan resepsi bulat-bulat dari hukum agama. Sehingga ketika dalam masyarakat di wilayah itu menganut hukum, pemeluk mayoritasnya adalah agama tertentu, maka hukum adat masyarakat itu adalah hukum agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Itu teori yang pertama, yang disebut teori receptio in complexo, yang merupakan unsur yang mempengaruhi pembentukan hukum adat. Teori yang kedua adalah teori resepsia. Teori ini dikemukakan oleh Snoek Hoogrenje, seorang pakar yang berasal dari Belanda yang kemudian melakukan banyak penelitian-penelitian tentang nilai-nilai hukum adat di Indonesia. Pada penganut teori ini mengatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia adalah hukum adat. Jadi mulai menyanggah apa yang dikatakan pada teori pertama yang mengatakan bahwa hukum adat itu adalah resepsi bulat-bulat dari hukum agama. Teori resepsi ini mengatakan bahwa hukum yang hidup yang berlaku bagi rakyat Indonesia tetap adalah hukum adat. Hukum agamalah yang meresepsi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat. Jadi kalau yang tadi dikatakan resepsi bulat-bulat, tapi teori resepsi ini oleh Snoek Hoogrenje mengatakan bahwa hukum agamalah yang meresepsi, ya, meresap masuk di dalam hukum adat. Masuknya itu sepanjang dikehendaki
oleh hukum adat. Oleh karena itu, menurut teori ini, bahwa hukum agama dan hukum adat adalah merupakan dua entitas yang berbeda, yang kadang-kadang dia berhadapan, kadang-kadang dia bersamaan, kadang-kadang dia beroposisi, bertentangan, tetapi di lain waktu nilai-nilai itu sepaham, sepakat. Tidak semua hukum agama itu diterima atau diresepsi oleh hukum adat. Menurut pandangan teori ini, dikatakan oleh teori resepsi ini mengatakan bahwa sebagian saja yang diterima oleh hukum adat. Hanya beberapa dari hukum adat yang dipengaruhi oleh agama. Misalnya hukum perkawinan, hukum keluarga, dan hukum waris. Tapi selebihnya itu merupakan nilai asli dari masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Ini menurut teori resepsi. Jadi dia menjangka sebagian bahwa bukan penerimaan hukum adat itu bukan penerimaan bulat-bulat dari hukum agama. Karena hukum agama dan hukum adat menurut teori ini adalah dua entitas berbeda yang harus dilihat berbeda. Justru menurut teori resepsi ini hukum agama itu yang meresap masuk ke dalam hukum agama, adat. Dan tidak semuanya diterima oleh hukum adat. Kalau masyarakat adat itu menghendakinya, mereka menerima. Oleh karena itu, tidak semua dari nilai-nilai yang ada dalam hukum adat itu mendapatkan pengaruh dari hukum agama. Yang hukum adat dipengaruhi oleh hukum agama itu, kalau kita lihat dari masyarakat Indonesia yang beragam, mulai dari Aceh sampai Merauke, memang pada umumnya di dalam hukum perkawinan. Mulai dari proses awal sebelum pelaksanaan perkawinan itu bermacam tahapan-tahapan yang dilakukan. Kalau kita melihat ada proses-proses resapan dari hukum agama. Ada namanya proses lamaran. Ada hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan di sana. Begitupun dalam hukum keluarga. Kalau kita lihat dalam masyarakat Aceh, pengaruh hukum agama Islam sangat besar di sana. Mulai dari proses perkawinan sampai pada proses kekeluargaan, hukum keluarga, apalagi dalam hukum waris. Nanti ketika kita masuk pada materi bagaimana perkembangan saat ini, kita bisa lihat sampai sekarang hukum yang berada di Aceh itu sangat dipengaruhi oleh hukum agama. Jadi tidak semua dari hukum adat itu merupakan resapan dari hukum agama. Dan menurut teori ini mengatakan bahwa hukum agama itu yang meresap masuk di dalam hukum adat. Jadi bisa dibedakan antara teori yang pertama dengan teori yang kedua. Kemudian ada teori yang ketiga, teori receptio contrario. Dia kemudian mengevaluasi teori pertama, teori yang kedua. Teori yang ketiga ini dikemukakan oleh pakar hukum adat di Indonesia. Dikatakan oleh teori ini bahwa hukum adat itu berbeda dengan hukum agama, hampir sama dengan yang kedua. Bahwa hukum adat timbul semata-mata dari kepentingan hidup masyarakat. Jadi, hukum adat itu hidup karena masyarakat menginginkannya, karena masih dipertahankan oleh masyarakat. Oleh karena itu, maka masyarakat itu mentaatinya. Karena mereka mempertahankan kebenaran yang ada dalam nilai-nilai hukum adat. Oleh karena itu, apabila terjadi konflik di antara masyarakat adat itu, konflik itu diselesaikan secara adat oleh penguasa adat. Kalau konflik itu yang berkaitan dengan agama, maka diselesaikan menurut peradilan agama. Jadi pada teori receptio contrario, dia sudah mulai membedakan. Kalau yang teori yang kedua tadi, bahwa mengatakan bahwa hukum agamalah yang meresap masuk ke dalam hukum adat. Oh, tapi tidak semuanya. Kalau masyarakat adat itu menghendakinya, maka mereka mengikutinya. Tapi di teori receptio
kontrario ini mengatakan bahwa hukum adat, hukum agama bisa dilihat pada ketika mereka terjadi konflik. Kalau konflik yang berkaitan dengan interaksi nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat adat itu sendiri, misalnya jual beli, misalnya yang berkaitan dengan utang piutang, yang berkaitan dengan sewa menyewa, ada konflik di dalamnya, mereka akan membawa pada penguasa adat. Mereka akan membawa pada fungsionaris adat yang ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu sampai sekarang lembaga-lembaga adat di Indonesia tetap hidup, tetap diakui. Karena masyarakat yang masih taat pada nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, ketika terjadi konflik, mereka membawa pada penguasa adat, pada tua-tua adat, pada fungsionaris adat di wilayah tersebut. Apabila konflik yang berkaitan dengan agama, maka mereka membawa pada peradilan agama. Jadi teori resepsio contrario ini sudah mulai membedakan bahwa hukum adat, hukum agama. Tetapi keduanya hidup di dalam masyarakat. Itu unsur-unsur yang mempengaruhi hukum adat. Memang harus diakui bahwa hukum agama sangat mempengaruhi itu. Tetapi bagaimana melihat posisi hukum agama di dalam hukum adat, maka teori itu, sejak teori yang pertama, teori resepsio in complexo yang mengatakan resapan bulat-bulat dari hukum agama, bahwa hukum adat merupakan resapan bulat-bulat dari hukum agama, kemudian dibantah oleh teori yang kedua, resepsio, bahwa tidak bulat-bulat, justru hukum agama yang meresap masuk ke dalam hukum adat. Dia menjadi hukum adat apabila masyarakat adat menghendakinya. Tetapi kalau masyarakat tidak menghendakinya, maka dia tidak akan diambil. Nilai-nilai dalam agama itu tidak diambil dalam hukum adat. Tidak semua hukum adat itu dipengaruhi oleh hukum agama. Menurut teori ini, bahwa yang paling banyak dipengaruhi oleh hukum agama adalah hukum, kalau kita melihat hukum perkawinan, kita melihat hukum kekeluargaan, kita melihat hukum waris. Kalau hukum keluarga, kita melihat dalam proses misalnya anak angkat, ya. Proses-proses itu banyak dipengaruhi hukum agama. Kemudian kalau teori yang ketiga, teori resepsio contrario, sudah lebih tegas bahwa hukum agama, hukum adat adalah hukum adat. Bahwa hukum adat itu timbul semata-mata untuk kepentingan hidup masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Artinya apabila terjadi konflik di antara mereka, maka mereka datang kepada penguasa adat, menyelesaikan secara adat. Tetapi apabila konflik itu yang berkaitan dan menjadi ruang lingkup hukum agama, maka mereka datang kepada peradilan agama. Itulah tiga teori yang kita bisa pahami unsur-unsur yang mempengaruhi keseluruhan daripada hukum adat itu sendiri. Karena hukum adat tidak timbul begitu saja, dia dipengaruhi oleh beberapa hal yang dikelompokkan di dalam teori ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa interaksi manusia dipengaruhi oleh banyak faktor. Tetapi para ahli kemudian banyak mengemukakannya dengan hukum agama. Hanya bagaimana posisi hukum agama itu di dalam hukum adat, masing-masing ahli ini membaginya sesuai dengan prinsipnya. Mereka membagi dalam tiga teori ini. Dan kalau kita melihat sampai saat ini, ketiga teori ini tidak perlu diperdebatkan karena memang hukum adat itu bukan hukum yang statis. Dia mengalami perkembangan, mengikuti perkembangan zamannya, mengikuti perkembangan manusia, di mana manusia sesuai kebutuhan manusia. Jika interaksi manusia itu, jika konflik di antara mereka itu menginginkan penyelesaian secara hukum adat, maka mereka menggunakan hukum adat. Saat ini kita melihat bahwa bidang perkawinan pada umumnya masyarakat Indonesia saat ini kembali masuk pada jati dirinya.
kita kembali merasa bangga menggunakan nilai-nilai kebudayaan kita sendiri. Sehingga saudara-saudara mahasiswa Universitas Terbuka di mana saja Anda berada bisa melihat kita akan merasa bangga ketika kita menggunakan pakaian adat kita sendiri. Sehingga tidak perlu diperdebatkan 3 teori ini karena 3 teori ini sama-sama kita lihat keberadaannya dalam hukum adat yang kita pelajari dan kita lihat faktanya ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat sangat dipengaruhi oleh hukum agama. Bagaimana posisinya hukum adat di dalam hukum agama? 3 teori yang kita sudah kemukakan tadi. Teori receptio in complexo, teori receptia, dan teori receptia e contrario. Sebenarnya ketiga teori ini mengemukakan bagaimana posisi hukum agama di dalam hukum adat. Demikian pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga materi tadi bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.